warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang pada hari ini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Neti Rosyanti dari SDN Sukasari 3 sebagai observer. Kemudian teman saya Leni Marlina dari SDN Keboncau 3, Kecamatan Teluk Naga sebagai coaching. Kemudian saya Muhammad Lomri Setiawan dari SDN Negeri Panongan 3, Kecamatan Panongan sebagai coach. baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Meti. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Wawan? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya sehat. Oke Pak Wawan, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya, baik. Sebelum kita melakukan proses coaching Pak Wawan, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak? Boleh Bu, silahkan. Pak Wawan, jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan juga coachee, nanti saya akan mengamati dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah diutarakan oleh coachee ya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, nanti juga Bapak harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Baik. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu pasti tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Ya. yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Coaching, oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching ya, yaitu tadi terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan observasi? Yang saya akan kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Oke, pada baik. video. Iya, baik. Jadi ada dua ya yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya betul Bu. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahan dengan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan, mengetahui cara dan langkah-langkahnya Bu. Oke, baik Pak. Jadi indikator dari yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi coaching itu ingin coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silahkan Pak Wawan melakukan coaching dengan coachingnya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Silahkan Pak untuk melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Leni, apa kabar? Selamat siang Pak Wawan, kabar baik, sehat. Gimana Pak Wawan kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada yang mau Ibu ceritakan? Iya Pak, saya mau bercerita tentang Bapak. Belakangan ini saya merasa keresahan Pak di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya
cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bikin mengganggu teman yang lainnya, Pak. Oh, berarti bagaimana pembelajaran di kelas Ibu? Ketika penugasan anak-anak pintar cepat selesai dan bikin ulah, seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, percakapan kita nanti apa yang menjadi harapan Ibu? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi, Pak, agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Bu. Menurut Bu Leni, kira-kira apa yang membuat siswa-siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan, Bu? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok, Pak, karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai terus-menerus maju, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, Pak. Sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal saya sudah suruh diam, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Ketika tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu teman yang lainnya. Ya, betul Bu, anak-anak yang pandai memang cepat selesai dalam mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Ibu Leni kembali fokus dan kondusif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu? Iya, Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tutor rekan sebaya. Begitu, Pak, sehingga pada saat pembelajaran kelompok siswa saya aktif dan anak yang pintar bisa berbagi ke temannya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian, misal dalam memberikan tutor sebaya sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Oh ya, saya setuju sekali Bu, itu bagus sekali. Tapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak-anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari itu, sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Ibu Leni munculkan dalam mengatasi masalah tersebut? Iya, Pak, karena saya sudah membuat asesmen diagnostik di kelas saya pada awal kegiatan masuk. Anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa jadi juga mengganggu temannya. Begitu, Pak. Terima kasih Bu Leni atas waktunya. Saya kira cukup untuk coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, lancar. Oke, baik. Pak Wawan, tadi setelah Pak Wawan melakukan observasi bersama Koci ya, tadi ada sedikit pertanyaan yang ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaannya yang pertama,
apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ya, berdasarkan dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada juga beberapa catatan ya Pak ya, yang saya catat. Ya, itu diantaranya tadi saya melihat Bapak sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi Bapak sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, dan kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi koci untuk merencanakan rencana aksi ya, atau tindak lanjut apa yang sebaiknya akan dilakukan oleh koci. Kemudian Bapak juga sudah berhasil membantu koci untuk menemukan rasa tanggung jawab. Kemudian dari percakapan tadi saya juga mendengar bahwa Bapak dan koci tadi sudah fokus ya. Jadi saya melihat Bapak sudah fokus terhadap koci. Artinya di situ berarti Bapak sudah ada kesadaran penuh ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang tadi disebutkan oleh koci ya. Oke Pak, satu lagi ya, untuk ke depan kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak ingin lebih dalam lagi ya, mendalami alur Tirta ya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya Pak Wawan. Pak Wawan tadi sudah memberikan proses coachingnya hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Wawan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baiklah Pak Wawan, saya akhiri sampai di sini percakapan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.